Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video singkat ya, menyikapi tentang Al-Baqarah ayat 183, perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, dipadukan atas kalian semua asyamu puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina, seperti mana yang sudah dipadukan kepada umat-umat sebelumnya, min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. La'ala menurut istilah kaidah ilmu nahwu ada dua, ada la'ala litaroji, ada la'ala litamani. Ini termasuk la'ala litaroji, artinya la'alakum, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang takwa, atau supaya kalian semua, harapan itu adalah taroji, itu harapan ya, harapan yang mungkin bisa kita dapatkan atau mungkin tidak, mungkin iya atau mungkin tidak, itu namanya taroji. Maka orang yang berpuasa punya harapan untuk menciptakan ketakwaan, dan mungkin juga tidak, banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa menciptakan ketakwaan. Baik, apa mana yang terkandung di dalam ayat tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala perlu ada pemahaman ya, karena baru mantuk dan perlu ada mafhum. Yang pertama adalah syarat puasa itu adalah biniyati kholisatan lillahi azza wa jalla. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadanan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan atas dasar iman dan lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sahabat semuanya, ada kata-kata lima fihi di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lima fihi, terdapat di dalamnya adalah terdapat mana di dalamnya min zakatin nufus, artinya membersihkan jiwa. Jadi orang yang berpuasa itu adalah punya efek ya, jiwanya sehat, tidak akan stres, tidak akan mudah marah. Makanya kalau kita ingin terhindar dari stres, maka kita harus banyak berpuasa. Wa taharatiha wa tanqiyatiha min ahlatir radiyah, dan juga akan membersihkan, menyucikan sisa makanan di dalam tubuh kita. Karena sisa makanan itu tentu sangat jelek sebagian besarnya untuk kesehatan tubuh kita. Apa yang kita makan akan meninggalkan ampas di dalam tubuh. Kalau mengendap terlalu lama di dalam tubuh itu jelek untuk kesehatan. Makanya dengan puasa itu dikuras, dikeluarkan ampas-ampas, sisa-sisa makan dalam tubuh kita yang disebut dengan ahlatir rodiah ya. Yang kedua adalah wa ahlakir rodilah, untuk menjaga akhlak supaya tidak rendah, menciptakan kesabaran, menjaga ketawakalan, menjaga syukur,
dan juga kepedulian kita. Kita merasakan bagaimana dalam puasa itu lapar dan dahaga, lalu kita terbesit pikiran kita ingin menolong orang yang tidak mampu. Karena itulah apa yang dirasakan kita tatkala puasa, mungkin ini dirasakan bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka akan tergugahlah perilaku-perilaku yang mulia. Nah, itulah maka disebut min akhlaqir radilah, untuk menjaga akhlak kita supaya akhlak kita mulia. Di dalam penjelasan lain, la'allakum tattaqun, itu adalah memang takwa itu memerlukan instrumen, ya, memerlukan fasilitas dan kapasitas di dalam tubuh kita untuk sehingga kita bisa bertakwa itu. Ya, tidak hanya bisa melaksanakan, tapi kita harus berkualitas, maka dibutuhkan kualitas dan kuantitasnya. Maka dengan itu li'anna sauma fihi tazkiyatul lil badan wa tadyiqu li masaliki syaitan. Itu kata ulama li tafsir, bahwa puasa itu adalah untuk membersihkan tubuh kita. Ingat, di dalam tubuh kita ini adalah segumpal daging atau bentuk darah yang membeku, yaitu hati. Wa idza fasyadat jasadi kullu, tatkala hatinya rusaklah seluruh tubuhnya. Wa idza salat jasadi kullu, kalau hatinya baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza salahat jasadi kullu, wa idza fasyadat jasadi kullu. Tatkala hatinya baiklah seluruh tubuhnya, tatkala rusak hatinya, rusaklah seluruh tubuhnya. Fungsi hati secara ilmu pengetahuan dalam ilmu kedokteran adalah menyaring zat makanan. Apa yang kita makan terus hati akan bekerja. Semakin sering terus hati bekerja, maka dia akan berat dan capek, maka dibutuhkanlah hati istirahat. Maka tatkala kita berpuasa, bukan hanya kita menahan apa yang kita konsumsi, makanan yang mungkin mengandung racun, bahkan akan mengistirahatkan dulu hati itu dari kecapeannya. Maka dengan itu, sesuai dengan hadis Rasul, sumu watasiu, berpuasalah karena puasa itu menyehatkan. Nah, yang kedua adalah watadziku limasyaliki syaitan, untuk mempersempit ruang gerak setan. Jadi di bulan Ramadan ini bukan setan dibelenggu di bulan Ramadan, dirantai, tetapi yang membelenggu, yang merantai itu adalah orang-orang yang berpuasa. Karena yang bisa menimbulkan seseorang itu adalah nafsu birahi, ngantuk dan segala macam yang akan mempengaruhi kepada ibadah. Maka itu adalah sebagian besar ditimbulkan dari makanan itu sendiri. Kenapa? Karena seperti mana dalam hadis tercatat, inna syaitan la yazi min majidami pada yaku majarihi bilju. Maka setan akan masuk ke tubuh manusia melalui peredaran darah. Maka akan sempit setan untuk bergerak masuk ke tubuh kita, untuk menggoda kita tatkala kita dalam keadaan lapar dan dahaga. Makanya pantaslah di mafhumi ayat ini adalah perintah puasa itu adalah sebetulnya itu adalah kebutuhan jasmani kita dan rohani kita untuk kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Seperti mana tadi untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan, menyehatkan sisa-sisa makanan di dalam usus, untuk meningkatkan akhlak yang baik, yang terus juga ditafsirkan oleh ulama, ada tazkiyatul badan, membersihkan badan dan mempersempit ruang gerak setan. Seperti mana dalam hadis Rasul, hadis sahih, ya ma'asarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijahun.
Kata Rasulullah sampai pergaulan anak muda, kalau kamu mampu bekalnya, ada duitnya, ada biayanya, falyatazawwaj. Nikahlah, jangan ditunda-tunda kalau sudah siap segalanya. Kenapa? Karena paman lam yastati, kalau kamu tidak mampu, falai bisawm, maka kamu harus berpuasa. Kenapa? Painahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa penawar wija itu, penawar nafsu kita. Ya, ini kan anak muda bisa, jangan sampai anak muda gitu ya cokbun. Kenapa? Karena itu ya mungkin aja bisa terjadi gitu ya. Maka dengan puasa, makanya ada puasa Senin Kemis, ada puasa 3 hari setiap bulan, pertengahan, dan lain-lainnya, terutama puasa untuk 30 hari dalam 1 tahun gitu ya, di dalam bulan Ramadan ini. Nah, itulah yang disebut dengan hikmah berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena memang itu sangat dibutuhkan untuk sehat jiwa, sehat raga. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.